Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan dibahas tentang kisi-kisi persiapan dari ulangan akhir semester dari mata pelajaran matematika lanjut. Yang akan dibahas adalah tentang vektor ya. Dimulai dari nomor 1. Ya, nomor 1 ini ada titik A, B, dan C yang diketahui, di mana di sini untuk yang soal atau pertanyaan yang dibahas adalah 5BC dikurang sepertiga AB dalam bentuk vektor. Jadi yang pertama kita cari dulu BC-nya ya. Dimana kalau vektor BC ini didapat dari jarak titik selisih antara titik C dikurang B. Nanti hasilnya di sini C itu kita buat ke dalam bentuk matriks vektor posisi ya, sebagai vektor posisi min 163 dikurang B-nya min 534, maka hasilnya nanti adalah 1 dikurang min 1 dikurang min 5 itu adalah 4, 6 kurang 3 dan 3 kurang 4 adalah min 1. Lalu setelah mencari BC, selanjutnya adalah BC-nya dikali 5. Berarti 5BC itu nilainya sama dengan 5 kali 4, 20. Semua dikali 5. 5 kali 3, 15. Dan 5 dikali min 1, minus 5. Yang kedua mencari min sepertiga AB. Sebelum min sepertiga bisa ke AB dulu ya. AB-nya dulu yang dicari. AB itu adalah B kurang A. Selisih antara B dengan A. B-nya adalah min 534. Kita kurangi dengan A-nya 1 min 3, 1. Sehingga hasilnya adalah min 5 kurang 1 minus 6. 3 kurang min 3, 6. Dan 4 kurang 1, 3. Sehingga sepertiga AB itu sama dengan minus 6 dibagi 3 minus 2, 6 dibagi 3 2, dan 3 bagi 3 1. Sehingga kesimpulannya karena pertanyaannya dikurang gitu ya, berarti nanti vektor 20, 15, dan min 5 kita kurangi dengan vektor dari sepertiga AB, yaitu min 2, 2, 1. 20 kurang min 2, 2, 2. 15 kurang 2, 13. Dan min 5 kurang 1, min 6. Atau kalau kita ubah ke bentuk standar vektornya, yaitu sama dengan 22I plus 13C dan dikurang 6K. Maka jawabannya adalah yang C. Itu nomor 1. Nomor 2 lanjut. Di sini ada vektor A diketahui minus 5, min P 7, B-nya min Q, min 8, 4. Dan C-nya pun juga sudah ada gitu ya, diketahui juga. Pertanyaannya adalah mencari nilai dari panjang vektor C. Ya, berarti kan kita lihat dulu C-nya ya, apakah sudah komplit atau belum vektornya. Ternyata belum. Ada satu komponen yang belum diketahui yaitu R. Jadi di sini kita sebenarnya hanya mencari R gitu ya. Tapi cara mencari R-nya dari sini. Dari operasi hitung 2 kali vektor A dikurang 3 kali vektor B sama dengan C. Jadi yang pertama kita cari R dulu gitu ya. Sebelum kita nyari panjang dari 4C. Yaitu 2 dikali vektor A min 5 ya, komponennya ada min 5I, min 5 saja tulisnya, lalu min P dan 7 dikurang 3 kali vektor B min Q, min 8 dan 4, hasilnya adalah 5 min 4R. Nah ini ingat sekali lagi kita di sini hanya mencari R. Berarti kita fokusnya ke R aja yang ada di komponen ketiga, berarti K ya.
Berarti yang kita jalankan cuman yang ini aja nih. Nah, yang tandain yang dilingkari hitam ya. Dan jangan lupa ada skala dikalikan nantinya. Seperti 2 ya. Ini ada 2 depannya ya. Berarti 2 dikali 7 kita tulis dulu. Terus dikurangi 3 kali 4 hasilnya harus R. Berarti R-nya nanti adalah 14 kurang 3 kali 4 12. Itu R-nya 2. Sehingga komponen dari C-nya itu adalah 5i min 4c plus 2k. Dari sini kita bisa mencari panjang 4c. Nah, kalau 4c kan berarti kita kali 4 dulu semuanya ya. Komponennya jadi 20i minus 16c plus 4 kali 2 8 ya. 8k. 20i min 16c plus 8k adalah 4 kalinya dari vektor c gitu ya. Nah, nanti tinggal nyari panjangnya. Yang kedua ya. Simpulannya kita cari panjang 4c. Panjang vektor adalah akar dari setiap komponennya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Yaitu 20 kuadrat sebagai komponen standar I minus atau plus 16 plus min 16 kuadrat plus 8 kuadrat. Itu rumus dari panjang vektor ya. Nah, ini kita hitung 400 ditambah 16 kuadrat 256 tambah 64. Nah, 256 tambah 64 itu 320. Tambah 400 sih 720. Nah, 720 itu adalah 144 kali 5. Kalau kita hitung pemfaktorannya salah satunya gitu ya. Perkalian bilangannya adalah 144 dikali 5. Nah, akar 144 itu kan 12 ya. Karena bulat 144 itu berarti jawabannya 12 akar 5. Jadi nomor 2 adalah yang bebek. Seperti itu untuk nomor 2 caranya. Lanjut nomor 3. Di sini ada bangun ruang balok. Bentuk sederhananya seperti apa begitu ya. Kita akan coba gambarkan dulu kubusnya. Ada harus tahu sifat-sifat dari balok ya. Mana yang sejajar, mana yang tidak gitu ya. Kita gambarkan dulu baloknya nomor 3. Ini adalah balok dari PQRS TUVW. Ya. Nah, ini baloknya. P Q R S T U V sorry kebalik. T Q R S di sini ya. Nah, T U V W. Ya, oke. Bentuk sederhana dari vektor WQ. Nah, WQ kita tulis dulu ya. WQ ditambah SV. Nah, ini kita lihat baik-baik, perhatikan. Kalau min WU itu dia sifatnya sama dengan UE kalau dibalik ya. Nah, dia vektor tuh menentukan arah. Kalau kita balik arahnya, berarti minnya dikali min lagi, jadi plus. Begitupun dengan yang min VU bisa kita ubah jadi plus UV. Gitu ya, dibalik. Nah, nanti selanjutnya kita sederhanakan yang ini nih. Ya, kita sederhanakan adalah pertama nih bisa digeser-geser ya. Jadi bisa kita tulis dulu UE dengan WQ karena sifatnya adalah kalau vektor harus berurutan ya. Habis UE biasanya W lagi. Supaya dia sesuai dengan sifat dari penjumlahan vektor. Kalau ada vektor A, kita hubungkan ke vektor B, gitu ya. Maka hasilnya harus vektor A tambah B seperti ini ya. Nah, A, B, A tambah B. AB tambah BC jadinya AC atau A tambah B kecil di sini ya. Nah, seperti itu sifat dari penjumlahan vektor ya. Sama juga dengan ini gitu ya. Jadi kita ubah dulu tadi posisi tuker ya antara UE dan WQ. Begitu juga dengan nantinya ketika ada yang sejajar lagi atau yang sifatnya sama nantinya. Tapi nanti sambil lihat gambar juga kira-kira mana yang cocok gitu untuk diubah. Kita pelan-pelan kita ubah dulu yang UE sama WQ-nya gitu ya. Ini kita diemin dulu SP tambah UV-nya. UE tambah WQ, W-nya hilang jadi UKI tambah SP tambah UV. Nah, kebetulan UKI itu sifatnya bisa kita ubah
menjadi bentuk lain yang sama dengan UKI. Nah, ternyata di sini yang sama dengan UKI kan ini ya. UKI itu kan yang ini ya. Nah, UKI gitu ya. UKI itu kan berarti sifatnya sama kayak VL karena tinggi balok, WS, dan TP. Nah, yang bisa coy sama ini nih, sama S di sini, itu adalah yang kita pakai yang ada S juga, yaitu WS. Nah, WS tambah SP tambah UV. Nah, nanti S coret deh, ya. S-nya coret jadi sama dengan WV. WV tambah UV gitu ya. WV tambah UV. Nah, sekarang selanjutnya, WV itu sama saja dengan SR, sama saja dengan PQ atau TU. Supaya ketemu dengan U, berarti kita cari yang U. Nah, yang U itu TU tadi ya. WV itu sifatnya sama dengan TU, sejajar. Berarti kita ganti WV-nya itu TU tambah UV. Nah, ini bisa nih, kita U-nya hilangkan. Maka TU tambah UV itu artinya sama dengan TB. Ini jawabannya, tapi kalau di opsi nggak ada. Tapi nggak usah khawatir, ternyata TV itu punya sifat yang sama juga dengan diagonal lain, yaitu tepatnya TV itu sama dengan PR. Nah, TP sama dengan PR, maka yang kita ambil yang ada di pilihan gandanya yaitu yang dot product. Itu untuk cara menyederhanakan operasi dari penjumlahan vektor pada bangun ruang. Kalau ada ide lain silakan, tapi intinya dia akan sama jawaban bentuk sederhananya, yaitu seperti ini nantinya ya. Awalnya kita ubah ke sifat operasi vektor ya. Kalau AB harus ditambahin dengan BC supaya hasilnya adalah AC. Kalau OB supaya nantinya bisa sederhana dengan misalkan BD, supaya jadi OD ya itu tadi B-nya harus ketemu dulu biar bisa coret B-nya gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi nanti perkiraan seperti ini untuk pengerjaan dari operasi sederhana dari vektor bangun ruang maupun bangun datar. Ya, ini dihapus nomor 3, gimana Dodol? Selanjutnya yang nomor 4. Ya, di sini ada mulai masuk ke materi dot product ya ini ya. Salah satu operasi vektor juga ya. Dot product itu artinya hasil kali skalar dari vektor ya. Di mana di sini ada A dan B membentuk sudut 30 derajat. Jadi nanti ada vektor A dan B, ketika kita buat vektornya berdua akan terbentuk di antaranya sudut 30 derajat, di mana masing-masing punya panjang A6, B4 akar 3. Nah, untuk pertanyaan soalnya adalah 2A min B dot A min 2B. Ini seperti pengerjaan fungsi kuadrat dikali pelangi ya. Jadi nanti kali pelangi dulu. Berarti nanti kalau dikali pelangi jadinya 2A dot A, ingat sifatnya ya. A dot A itu panjang A kuadrat. Ya, sekali lagi. A dot A itu adalah panjang A dikuadratkan. Berarti 2 kali panjang A kuadrat. Nah, ini min 2A kali min 2B kali pelangi sekali lagi ya semuanya. Kali pelangi. Jadi min 4A dot B. Ingat ada sifat lagi selanjutnya gitu ya. Kalau A dot B itu sifatnya sama dengan B dot A. Jadi itu ketukeran nggak masalah gitu ya. Artinya akan sama aja antara A dot B dengan B dot A. Lanjut lagi, ini ada min B dot A, bisa kita tulis min A dot B kali pelanginya, lalu min B dikali min 2B plus 2 panjang B kuadrat. Ya, kalau sama-sama vektornya dikalikan B dot B, jadinya panjang B kuadrat maknanya. Nah, ini tinggal disederhanakan dulu ya, bentuknya 2 panjang A kuadrat min 4 min 1 itu min 5 ya. Min 5A dot B ditambah 2 panjang B kuadrat. Semua sudah ada nilainya. Panjang A6 berarti 2 kali 6 kuadrat. Mi 5. Nah, ini dia A dot B-nya ya. Ini A dot B-nya kita pecah ke rumus yang sudah pernah dibahas di kelas ya. Di mana A dot B itu rumusnya adalah panjang A kali panjang B kali cos 30 derajat. Kenapa kita pakai ini rumusnya?
Karena dia tidak ada informasi komponennya apa aja vektor A dan B-nya, cuma dikasih tahu panjangnya aja. Jadi mau nggak mau pakai rumus ini gitu ya. Panjang A kali panjang B kali cos alfa atau cos 30. Ditambah 2 panjang B-nya 4 akar 3 kuadrat. Yang dikuadratkan cuma 4 akar 3-nya aja. Nah ini dihitung 36 kali 272 minus 5. Nah panjang A-nya kita masukkan yaitu 6 kali 4 akar 3 kali cos 30 itu setengah akar 3. Nah ini 4 akar 3, 16 kali 3, 48 kali 2, 96. Nah berarti 72 dikurang, nah 5 dikali apa ini? Nah ini kita lihat 4 bagi 2 itu 2, jadinya habis 2 kali 1, 2. 6 kali 2, 12. 12 kali akar 3 kali akar 3, berarti 12 kali 3 akar 3. 12 kali, 12 kali 3 aja, karena kan akar 3 kali akar 3 hilang akarnya ya. Nah 12 kali 3 itu 36, tambah 96. 72 dikurang, nah 36 dikali 5 itu 180, tambah 96. Nah, kita hitung hasil akhirnya berapa gitu ya. Jadi nanti 72 kurang 180 ditambah 96. Nanti jawabannya adalah minus 12. Jadi kalau di bilangan ganda jawabannya yang A. Jadi seperti itu semuanya nomor 4. Ya, nomor 5 selanjutnya adalah jika alfa adalah sudut antara vektor A dan B, maka hasil dari 7 kosekan alfa tangan alfa adalah. Berarti pertama sebelum kita masuk ke pertanyaan soal, kita cari dulu cosnya dengan menggunakan rumus dari A dot B, itu adalah panjang A kali panjang B kali cos alfa. Atau nanti cos alfanya tulis sendiri, nanti tinggal pindah ruas panjang A sama panjang B-nya, jadi A dot B dibagi panjang A panjang B. Nah, A dot B-nya itu di sini adalah perkalian komponen masing-masing standar I sama I gitu ya. Berarti 2 dikali 3 pasangannya, ditambah min 4 dengan dikali min 4 juga, lalu 4K dengan 5K kita kalikan koefisiennya. Nanti dibagi sama panjang A, kita cari dulu di sebelah sini, panjang A itu adalah akar dari kuadrat masing-masing komponen, yaitu 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah ini kalau dihitung nanti hasilnya akar 36 ya. 6, kalau panjang B-nya adalah akar, komponennya ada 3 I, berarti 3 kuadrat, ditambah min 4C, berarti min 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Nah ini kalau dihitung 9 tambah 16, 25, 25 tambah 25 lagi 50. Atau kalau dikecilkan jadi 5 akar 2 ya. Akarnya soalnya 25 kali 2 ya. Kalau 50 itu dipecah supaya bisa bentuknya lebih sederhana. Berarti panjang A-nya 6 dikali panjang B-nya adalah 5 akar 2. Kita hitung dulu pembilangnya. Di sini ada 2 kali 3 itu 6 ya. 6 ditambah min 4 kali min 4, 16. Tambah 20 dibagi 6 dikali 5 akar 2. Nah ini kalau dihitung nanti 6 tambah 16 tambah 20 itu adalah 42 dibagi 6 akar 6 kali 5 akar 2. 42 dibagi 6 bisa coret 7, berarti jawabannya 7 per 5 akar 2. Nah yang kedua nanti baru kita gambarkan dulu ke segitiga siku-siku buat mencari hubungan sisi lain yang belum diketahui gitu ya. Dimana kalau alfanya misalkan di sini pembentuk antara vektor A dan B-nya, berarti untuk rumus dari cos itu adalah dulu di kelas 10 adalah sami, samping per miring. Sampingnya 7 di sini ya. 7 ini sebagai sampingnya, miringnya 5 akar 2. Berarti seperti ini bentuknya. Maka untuk mencari depannya alfa ya, sisi depannya pakai Pitagoras. Yaitu depannya akar dari 5 akar 2-nya kita kuadratkan si miringnya, dikurang 7 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung
5 akar 2 jika dikuadratkan jadi 50 kurang 49. Wah, sudah bagus nih ya. Hasilnya sama dengan akar 1 yaitu 1. Nah, sekarang tinggal jawab soalnya yaitu 7 kosekan alfa dikali tan alfa. Berarti coba tulis lihat saja ya. 7 kalau kosekan itu kan kebalikan sin ya. Kalau temennya sohibnya sin gitu ya. Berarti kalau sin itu adalah depan per miring, dibalik miring per depan. Miringnya 5 akar 2, depannya 1. Gitu ya. Kalau tangan alfa, depan per samping. Atau desa. Berarti depannya di situ 1 tadi. Lalu sampingnya 7. Nah ini 7 habis. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 1 juga habis. Tinggal 5 akar 2 jawabannya. Itu yang bebek. Ya, jadi rumusnya pakai yang ini ya tadi ya. Awalnya pakai yang A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alpha. Baru nanti dicari langkah berikutnya mencari salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui supaya bisa menjawab pertanyaannya. Kalau nomor 6 selanjutnya di sini juga tekniknya sama sih mirip-mirip ya dengan tadi karena masih berkaitan dengan sudut gitu ya. Nah, cuman di sini kita ada salah satu komponen yang memang belum diketahui, yaitu komponennya adalah si X yang ada di B. Nah, coba kita cari sama-sama, kira-kira bagaimana gitu ya, bagaimana cara menyederhanakan nantinya rumus dari A dot B, supaya bisa dapat nanti X berapa gitu ya, untuk komponen yang belum lengkap di B. Ya, kita jalankan lagi, yaitu A dot B gitu ya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alpha. A dot B seperti biasa ya dengan mengalihkan tiap-tiap elemen standarnya I sama I gitu ya. Berarti 2 dikalikan dengan min 1 terus ditambah J-nya 1 nih ya sebelah kiri, yang A-nya dikali X yang ada di B berarti 1X. Lalu ditambah min 3 kali min 2 itu plus 6. Panjang A kita cari dulu secara mandiri ya, panjang A dengan menggunakan rumus kuadrat dulu baru dijumlahkan, setelah itu diakarkan. Yaitu di sini panjang A berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat plus min 3-nya dikuadratkan. Nah, ini kalau dihitung adalah akar 14. Sedangkan panjang B-nya itu masih ada X karena masalah ya. Ini nanti min 1 pangkat 2 tambah X kuadrat tambah min 2 kuadrat. Ini hasilnya nanti adalah X kuadrat min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat itu 5 ya. Nah ini panjang B-nya kita substitusi ke sini ya. Berarti panjang A-nya tadi akar 14. Panjang B-nya X kuadrat tambah 5. Terus untuk cos alfanya cos 60 ya. Cos 60 derajat. Nah ini kita hitung dulu yang kiri kita sederhanakan jadi X 6 kurang 2 ya. Karena 2 kali min 1 itu minus 2. Berarti 6 kurang 2, 4. Sama dengan ini cos 60 setengah ya. Setengah akar 14, akar lagi X kuadrat tambah 5. Biar ini hasilnya tidak ada akar, berarti kita kuadratkan kedua ruasnya gitu ya. Kita kuadratkan biar nanti akarnya hilang. Nah ini kali pelangi ya, X plus 4-nya jadi X kuadrat tambah 8X tambah 16 setengah dikuadratkan 1/4 kali 14 kali X kuadrat tambah 5. Nah gitu ya. Terus nanti di sini 14 bisa dikecilin ya sama 4 ya. Dibagi 2, 7/2 jadinya.
setelah itu 7-nya nanti dikali ke dalam X kuadrat tambah 5, lalu 2-nya kali silang ke kiri. Berarti nanti jadinya 7X kuadrat plus 35 dari hasil penyederhanaan dari 14 bagi 4 dulu, awalnya ya bagi 2 dulu, jadi 2. Terus nanti dia 2x kuadrat plus 35 sama dengan 2 yang ini dibawa kali silang ke kiri. Jadi 2x kuadrat tambah 8x tambah 16. 7 kurang 2, 5x kuadrat pindah ruas yang sama bentuknya. 8x pindah ruas jadi min. 35 kurang 16 itu adalah 19. Nah, kalau sudah tinggal difaktorkan. Nah, itu ya. Ini kita cari kira-kira apakah faktornya ada atau tidak. Oh iya, ada yang lupa, sorry. Ini 2 kali. Bentar ya. Nah, ya. Ini mestinya tadi kali 2 semua ya, kali silang ke sini ya. Kali 2 semua, 2x kuadrat, 2 kali 8, 16x. Terus 2 kali 16, 32. Nah, ini baru benar ya. Ini dihapus dulu, tadi jadinya min 16x plus 3 ya berarti ya. Karena di situ nanti ya plus 3 karena 35 kurang 32. Tuh ya. Nah, ini kalau difaktorkan jadi 5x min 1 sama x min 3 ya. Karena di sini nanti kalau kali pelangi dia jadinya 5x kuadrat min 15 min 1 min 16 plus 3. Nah, karena yang diambil x-nya bulat, berarti yang memenuhi itu hanya 1 di sini ya. Karena yang 1 lagi pecahan x-nya. Berarti ambil yang 3 jawabannya. Yang D. Ya, seperti itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Ya, kalau A tegak lurus B, berarti dia nanti syaratnya kalau tegak lurus ya, itu A dot B, langkah pertama, A dot B sama dengan 0, karena tegak lurus. Jadi komponen A dan B-nya kita kalikan dulu masing-masing supaya akan dapat suatu nilai di sini nantinya ya, yaitu komponen I-nya ada 3 sama P, berarti 3P ditambah J sama J, berarti min 1 dikali min 3. Tambah lagi sama K, K itu 1 di sini, 1 kali di B ada 2K, berarti 1 kali 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini 3P, gitu ya. Coba kita cek lagi ya, soalnya tadi kalau tegak lurus itu jika A dot B sama dengan 0. Ya, ini ada salah lihat ya. Hasilnya bukan min 3 ya, min 4. Di sini soalnya J sama J di B ya. Kita fokusnya ke A dan B dulu nih. Nah, ini ya, ditandain aja. Enggak kecampur-campur dengan C. 3 kali P min 1 kali min 4 sama 1 kali 2. Berarti 3P plus 4 tambah 2, 6 sama dengan 0. Maka nanti 3P pindah ruas 6-nya jadi min. Berarti P-nya adalah minus 2. Nah, berarti untuk yang vektor B sudah lengkap nantinya ya. Vektor B itu bukan P lagi tapi min 2I min 4C plus 2K. Nah, kalau sudah langkah berikutnya yang kedua, kita cari operasi 3A min C tambah 2B dulu. Nah, 3A itu 3 dikali vektor A ada 3 min 1, 1 dikurang C, C itu ada 5 min 3 sama 2 ditambah 2B, B-nya min 2 min 4 sama 2.
Nah, ini kita hitung langsung aja. Disatukan I sama I, J sama J, K sama K. 3 kali 3 9, kurang 5 4, 4 tambah min 4 habis ya, 0 ya berarti ya. 9 kurang 5 4, 4 kurang 4, 0. Yang bawahnya min 3 ya, min 1 kali 3 min 3 tambah 3 juga 0 habis. Berarti tinggal tambah 2 kali min 4, berarti minus 8. Yang bawahnya 3 kali 1 3, 3 kurang 2 1, tambah 2 kali 2 4, 1 tambah 4 itu 5. Nah, nanti tinggal dijalankan langkah berikutnya yang terakhir, yaitu mencari panjangnya. Nah, kalau mencari panjang vektor tinggal diakarkan komponen yang sudah jadi dari 3A min C tambah 2B tadi di langkah keduanya. Yaitu 0 kuadrat tambah min 8 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 64 tambah 25 itu akar 89. Jadi jawabannya yang do. Seperti itu untuk nomor 7. Ya, selanjutnya nomor 8. 8 itu sebelum kita mencari vektor CB cos BA, kita cari CB dulu. Yang pertama dan juga BA dari titik yang diketahui gitu ya. Kalau CB itu kan berarti B kurang C ya. Nah, B-nya itu kan ada min 502, C-nya itu adalah min 163. Maka hasilnya adalah minus 4 ya. Min 5 kurang min 1, min 5 plus 1 ya. 0 kurang 6 min 6 dan 2 kurang 3 minus 1 gitu ya. Terus setelah itu yang kedua adalah mencari BA. BA itu A min B. Hanya 4 min 31 ya. 4 min 31 kurang B-nya min 502. 4 kurang min 59, min 3 kurang 0 itu min 3, 1 kurang 2 itu min 1. Nah, yang ketiga baru kita mencarinya dengan vektor cross ya, cross product yaitu CB cross BA dengan menggunakan aturan Sarus. Kita buat dulu determinannya IJK, komponen yang pertama si CB-nya dulu. Yang ditulis itu ada minus 4, minus 6, dan minus 1. Dan yang ketiga, baris 3 itu ada 9, min 3 sama min 1. Terus kolom ke 1 tambahkan IJ, terus min 4, min 6, sama 9, min 3. Nah, ini kalau menggunakan sarus, baris diagonal kanan dulu yang dikalikan masing-masing ya. Seperti ini urutannya. Ya, pertama kita tulis dulu yaitu min 6 kali 1 min 1 itu 6, berarti 6i gitu ya. 6i min 9j ditambah 12k. Terus nantinya dikurang oleh serong kanan ya. Serong kiri, sorry. Yang kiri, yang ini ya. Sarus ya, ingat lagi caranya. Yaitu sama dengan tadi ya, yang dikurang sama yang serong kiri, yaitu K dikali min 6 kali 9 itu berarti minus 54K ya. Terus habis itu ditambah 3i ditambah 4c. Nah, min kali min plus gitu ya. Min kali min positif ya, pas 4c, dan juga tadi min kali min 1 kali min 3 itu 3i. Nah, ini kita kurangi masing-masing yang komponennya sama, I sama I,
6 dikurang 3 berarti 3I. Lalu J sama J min 9 dikurang 4 itu min 13J. 12K dikurang min 54 berarti 12 tambah 54 ya. Min ketemu min itu 66K. Ya, ini jawabannya dalam bentuk vektor dari pos produk 3I min 13C plus 66K yang A jawabannya. Itu cara nomor 8. Ya, selanjutnya nomor 9. Di sini ada gambar vektor M dan N berturut-turut merupakan titik pada AC dan BD, di mana AM banding MC adalah 2 banding 3 dan BN banding ND adalah 1 banding 1. Artinya berarti N tengah-tengah ya, di sini ya, di gambar. Jika A, B, C, dan D berturut-turut adalah vektor posisi dari titik-titik A, B, C, dan D, berarti OA itu adalah A gitu ya. OB itu B, OC itu C, OD itu D gitu ya. Nah, maka vektor MN adalah, jadi yang pertama, sebelum kita mengarah ke MN, pertama kita cari dulu bentuk vektor daripada AB. Di mana kita tahu vektor AB itu ya artinya sama saja dengan AO ditambah OB. Nah, AO itu kan berlawanan dengan OA ya, berarti minus A ditambah OB itu adalah B. Yang pertama, yang kedua AC. AC itu bisa kita tulis sebagai AO ditambah OC. Berarti min A ditambah C gitu ya. Terus yang ketiga adalah BD. BD itu adalah sama saja dengan BO ditambah OD. BO-nya adalah min B karena berlawanan dengan OB. OD-nya adalah D. Nah, itu ya. Terus yang keempat selanjutnya. Nah, kita tahu vektor AB gitu ya. AB itu bisa terbentuk dari vektor berikut, yaitu A. Ini konsep dari segi 4 ya. Yaitu AB itu sama saja dengan AM ditambah MN ditambah NB. Nah, ini. Ketika AM, MN, dan NB ditambahkan, maka hasilnya adalah AB. Gitu. Nah, sekarang AB-nya udah ada ya. Sudah oke, nilainya udah ada ya. Nah, AM kita belum tahu, MN yang kita cari, dan NB juga belum tahu. Tapi dari sini kita punya perbandingan AM itu kan tadi dengan MC 2 banding 3. Nah, kalau AM dibanding MC, kita tulis sebelah sini aja ya. Jika AM dibagi MC itu adalah 2/3, gitu ya, maka bisa kita katakan AM itu adalah 2/3-nya MC. Nah, atau itu kalau misalkan terhadap MC. Kalau AM-nya dibandingkan dengan AC, nah ini waktu di SMP gitu ya, tentang perbandingan. Jadi kalau misalkan AM dibandingkan dengan sisi yang nempel di M itu kan AC ya. Titik M itu kan di AC ya, sesuai dengan soalnya. Kalau kita bandingkan dengan garis semestanya AC, maka perbandingannya menjadi 2/5. Kenapa 5? Karena 5 itu didapat dari penjumlahan 2 sama 3 ya. Nah ini. Jadi dibandingkan dengan garis yang AC, itu 2/5-nya gitu ya.
si AM itu. Nah, nantinya dari sini kita substitusi bahwa AM itu adalah 2 per 5 AC. Dan di mana AC itu sudah ada vektornya. Itu 2 per 5 dikali min A tambah C gitu ya. Nah, nanti gak dimasukkan ya semuanya. Nah, AB boleh kalau masukkan duluan di sini min A tambah B gitu ya. Sama dengan AM. AM itu 2 per 5 dikali min A tambah C. Terus nanti tambah MN. Nah, NB. NB itu kan N tengah-tengah ya. Nah, berarti kalau NB itu bisa kita katakan, nah, sebentar ya, ada gangguan. Ya, oke. NB ya, NB itu di sini nantinya akan sama saja kalau kita bandingkan NB dengan DB gitu ya. NB dengan DB, karena kan DB itu kan didapat dari DN tambah NB gitu ya. NB dibanding dengan DB itu adalah 1/1 tambah 1 ya. DB itu kan keseluruhan ya, bandingannya dijumlahin 1 tambah 1. Nah, berarti NB itu nantinya bisa kita katakan sebagai setengahnya DB. Karena dia tepat membagi dua kan ya, si vektor BD-nya itu atau DB. Nanti yang membedakan setelah itu tinggal arahnya aja. Kalau setengah DB itu kan sama aja dengan min setengah BD ya. Karena di sini yang diketahui itu BD. Tuh. Nah, nanti tinggal dikali BD aja, tinggal dilawankan arahnya ya. Ya, itu. Jadi setengah DB itu sama dengan min setengah BD. Nah, berarti nanti min setengah BD kita tahu kalau BD itu tadi di situ adalah min B tambah D. Nah, tinggal disubstitusikan. Nah, setelah ini kita tinggal bongkar-bongkar ya. Kita operasikan MN-nya boleh pindah ruas ya. Nanti semua disatukan selain yang ada yang tidak ada MN gitu ya. Kita satukan berarti jadi min A tambah B gitu ya. Terus ini pindah ruas jadi plus ya karena 2 per 5 kali min A kan plus ya. Plus 2 per 5 A gitu ya. Nah, terus 2 per 5 kali C kali pelangi lagi jadi 2 per 5 C gitu ya. 2 per 5 C. Nah, karena pindah ruas jadi bukan plus lagi ya. Melainkan jadi minus setelah pindah ruas ya. Jadi min 2 per 5 C. Terus habis itu nah ini ya, ada min setengah kali min B itu kan setengah B ya. Nah, setengah B pindah ruas ke kiri. Pindah ruas ke kiri, dia jadinya min ya, min setengah B. Lalu min setengah kali D itu min setengah D, pindah ruas ke kiri jadi plus. Nah, seperti itu. Ya, kita kecilkan lagi bentuknya gitu ya. A sama A. Nah, ini udah min A tambah 2 per 5 A. Kalau dijumlahkan itu jadinya min 3 per 2 A ya. Sorry, min 3 per 5 maksudnya. Disamakan penyebut aja nanti di sini per 5 gitu ya. 5 kali min 1 min 5 tambah 2 min 3. Lalu B sama B yaitu B 1B dikurang setengah B. 1 kurang setengah itu plus setengah B. Terus C-nya nggak punya temen berarti sendirian min 2 per 5 C. D-nya juga sepertinya sendirian ya. Tidak ada lawan temennya juga ya. Yang sama-sama D. Berarti plus setengah D. Ya, jadi seperti ini jawabannya untuk nomor 9 bentuk MN bisa kita tulis sebagai vektor min 3 per 5A ditambah setengah B dikurang 2 per 5C ditambah setengah D. Ya, seperti itu untuk nomor 9.
Nah, sekarang kita ke nomor 10. 10 itu, nah langkah pertamanya bagaimana? Untuk mencari alfanya gitu ya. Nah, pertama angkanya itu adalah kita punya ini ya. Nah, ingat waktu saat kita belajar sifat-sifat panjang vektor, itu ada yang bentuknya seperti ini ya, semuanya. Yang bentuknya kuadrat. Nah, jadi langkah awalnya dikuadratkan dulu panjang A min B-nya supaya dia kebentuk suatu bentuk lain yaitu A kuadrat ya atau panjang A kuadrat dikurang 2A dot B ditambah B kuadrat panjangnya. Ini sama aja dengan kali pelangi ya ini ya. Sama aja dengan kali pelangi seperti ini kalau dijabarkan ya. Nah, panjang kali panjang gitu ya. Nah, ini baris sorry depan depan belakang dan seterusnya gitu ya dikalikan pelangi. Nah, ini panjang A min B kuadrat kan awalnya 3 nih ya panjang A min B-nya ya. Berarti kalau 3 kuadrat nanti jadi 9 ya bentuknya. Terus panjang A dikuadratkan 7 kuadrat itu pas 9 min 2A dot B. Nah, ini A dot B bisa kita langsung pecahkan ya. Atau mau tulis dulu boleh A dot B-nya gitu ya, dipisahin dulu aja. Kita dimin dulu A dot B-nya. Nah, panjang B kuadrat berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. Nah, nanti pindah ruas nih 2 A dot B-nya gitu ya. 2 A dot B-nya berarti di sini nanti pas 9 ditambah 64 dikurang 9. Berarti 2A dot B sama dengan 104 ya ini ya kalau dijumlahkan dan dikurangkan. Maka A dot B-nya kita bagi 2 gitu ya. Jadi 52 nilainya. Nah, selanjutnya dari sini kita langkah tadi ya, langkah kedua, yaitu menjabarkan A dot B ke dalam rumus cos. Yaitu A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos. Jadi cosnya itu nanti nilainya adalah A dot B-nya 52 dibagi panjang A7, panjang B 8. Jadi 52 per 56. Nah, ini kita bagi 4 jadi 13 per 14. Ya, kita kecilkan. Nanti kalau sudah kita gambar segitiga siku-siku seperti biasa, kita akan mencari suatu nilai kembali di sini. Sisi yang belum ketahuan depannya ya. Yang belum ketahuan samping dan miring. Nah, ini Pitagoras gitu ya, dicari dulu depannya. Dengan rumus akar 14 kuadrat dikurang 13 kuadrat yaitu akar 196 kurang 169 ya. Nah, itu hasilnya nanti adalah akar 27 kalau kita kecilkan. Nah, akar 27 itu adalah 3 akar 3 ya. Berarti sisi depannya adalah sama dengan 3 akar 3. Nah, kita bisa menjawab nantinya pertanyaan soalnya yaitu akar 3 sekan A. Simpulannya akar 3 sekan itu kan temennya cos. Cos itu samping miring dibalik misa. Miringnya itu 14, sampingnya 13. Lalu dikali kotangan alfa, kotangan itu temennya tan dibalik, kan harusnya kan tan itu desa ya. Depan per samping karena kotangan pertanyaannya jadi samping per depan. Sampingnya 13, depannya adalah 3 akar 3. Nah, akar 3 coret habis 13 udah coret, berarti jawabannya nanti di akhir hasil dari akar 3 sekan alfa kotangan alfa adalah 14/3, yaitu nomor 10. Nah, untuk selanjutnya nomor 11 juga nantinya harus berjuang mencari komponen vektor yang belum diketahui di sini gitu ya. Nah, nantinya baru kita cari proyeksi skalar B pada A gitu ya. Nah, kita operasikan dulu 2A min C sama dengan B. Nah, kalau 2 kali A kan berarti 2. A-nya itu kan ada min 2, min 3P sama 2. Kalau C-nya 3 dikali Q min 21.
B-nya min 4Q, min 2, min 1. Nah, nanti kita cari PQ-nya ya. Pertama nyari Q dulu. Yang pertama Q. Di sini min 4. Kita ambil yang baris pertama dulu ya. 2 kali min 2 min 4. Min 3Q sama dengan min 4Q. Nah, pindah ruas. Min 4Q-nya ke kiri jadi plus. 4Q kurang 3Q adalah min 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. 4Q kurang 3Q itu Q. Berarti Q-nya 4. Sama satu lagi yang baris kedua, 2 kali min 3P minus 6P, min 3 kali min 2 plus 6 sama dengan min 2. Nah, berarti min 6P, min 2 kurang 6, min 8. Maka P-nya 8 bagi 6, minnya habis ya. 8 per 6 itu 4 per 3. Nah, sehingga nanti kita akan ketemu vektor A, B, C yang belum lengkap. Tapi karena kita fokusnya ke B pada A, berarti B sama A aja yang kita masukkan nilai yang sudah ada ya. A itu berarti min 2I. Nah, min 3P, 3 kali 4 per 3 itu berarti min 4C ya jadinya ya. P-nya disubstitusi, jangan lupa yang udah didapatkan tadi di langkah awal. Terus ditambah 2K. Dan B-nya di sini adalah min 4I. I-nya kan 4 ya, berarti min 4 kali 4 min 16I. Min 2J min K. Ya, kayak gitu. Nah, proyeksi skalar B pada A ya. Rumusnya itu nanti adalah A dot B, karena B pada A berarti perpanjang A ya. Nah, ini rumus dari proyeksi skalar. A dot B-nya kita kalikan seperti biasa. I sama I, yang standarnya J sama J, dan K sama K. A dot B min 2 kali min 16, 32. Ditambah min 4 kali min 2 itu kan 8 ya. J sama J, 2 kali min 1 min 2. Nah, ya, A dot B dikalikan dulu masing-masing komponen yang sudah ada tadi gitu ya. Baik I-nya, J-nya gitu ya, maupun K-nya. Panjang A di sini akar min 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat ditambah 2K kuadrat. Sorry, 2 aja. Nah, ini dihitung. 32 tambah 8 kurang 2. Ya, itu adalah 38. Dibagi. Ini 4 tambah 4. 8 tambah 16, 24. Akar 24 gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah 38. Akar 24 itu adalah 2 akar 6. Nah, 38 bagi 2 kan 19 ya. Jadi jawabannya 19 per akar 6. Di nomor 11 seperti itu kurang lebihnya untuk cara pengerjaan dari proyeksi skalar vektor B pada A. Ya, seperti itu semuanya ya untuk sekali lagi pengerjaan dari soal nomor 11. Ya, sebelumnya mungkin sekali ada sedikit kembali ya. Di sini untuk apa namanya? Untuk B-nya ternyata ada pembetulan ya. Di sini soalnya 2 kali 2 kan 4 ya. 2 kali 2 itu 4 untuk komponen K-nya ya. 4 kalau dikurang 3 kali 1 itu kan harusnya 1 ya. 4 kurang 3 1. Tapi di sini min 1 jadi ada perbaikan dulu. Jadi ini mestinya jangan plus K tapi di sini jangan min K gitu ya. Tetapi di sini dia jadinya plus K ya. Nah, jadi nanti ada sedikit perubahan gitu ya. Untuk di B-nya berarti di sininya beda lagi tadi. Bukan min 2 ya, tapi 2 dikali 1 itu plus 2 ya.
Ini enggak jadi min ya, plus 2. Jadi di sini 42 ya tuan ya. Sininya aturan 42. Jadi ada pembetulan sebentar. Ya. Jadi di sini harusnya plus 2. Berarti 42 dibagi angka 24 ya. Atau 42 dibagi angka 24 itu kan 2 akar 6 ya. Nah, 4 bagi 2 kan 21 ya. Berarti 21 per akar 6. Gitu. Ada sedikit perubahan gitu ya untuk proyeksi skala vektor B pada A yang ada di nomor 11 ya. Sekali lagi kalau proyeksi skala B pada A berarti nanti A dot B-nya dibagi panjang A ya, bukan panjang B. Nah, panjang A-nya itu kan min 2 kuadrat, yaitu 4. Terus min 3P kan tadi P-nya 43 ya, jadi min 4, berarti min 4 pangkat 2, 16 tambah 2 kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya, untuk cara nomor 11. Nah, sekarang tadi kita ralat ya soalnya ya. Jadi ini diganti, sekali lagi ini jadi bukan min 1, tapi 1 gitu ya, biar sinkron, hasilnya sama. Nah, kalau nomor 12 itu mencari vektor ortogonal AB pada BC gitu ya. Berarti tinggal di ini aja ya. Pertama, seperti biasa kita kurangi AB, B kurang A ya. Langsung aja AB itu kalau dihitung, B kurang A, min 5 kurang 2, min 7, 0 kurang min 5, 5, 1 kurang min 1, 2. Sedangkan BC-nya adalah C min B, min 1 kurang min 2, 1, 4 kurang 0, 4, dan 3 kurang 1, 2. Nah, berarti kalau proyeksi ortogonal vektor C, yaitu rumusnya A dot B, kita kalikan dulu, min 7 kali 1 min 7, ditambah 5 kali 4, 20, tambah 2 kali 2, 4, per panjang BC kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Terus pangkat 2 lagi di luarnya gitu ya. Terus dikali vektor BC yaitu 142. Nah, nanti hasilnya panjang, bukan panjang nih ya. Bukan tanda mutlak ya, tapi ini tanda kurung ya maksudnya ya. Tanda kurung karena kan pertanyaannya vektor ortogonal ya. Nah, ini 20 tambah 4, 24 kurang 7, 17. Berarti nanti 17 dibagi sama penyebutnya kita hitung dulu. Di sini ada 1 tambah 16, 17 tambah 4, 21. Berarti 17 dibagi 21 dikali 142. Nah, ini jawabannya ya untuk nomor 12 tentang proyeksi vektor ortogonal. 12 itu jawabannya agak jelek angkanya ya. Nah, selanjutnya nomor 13. 13 itu di sini nah, ada vektor A, I plus XJ plus 4K, B, I, min I, min J, min 3K. X-nya lebih dari min 4 dan proyeksi skala vektor A pada B adalah 11 akar 11. Sebelum menentukan panjang A cross B, yang pertama kita cari dulu X yang belum diketahui ya. Dengan rumus proyeksi skalar yaitu panjang C A dot B. Berarti nanti ini 1I kali min I atau min 1 kali 1 itu min 1. Ditambah X, J sama J, X kali min 1 berarti min X. 4 kali min 3 min 12. Nah,
Lalu dibagi sama panjang dari B ya. Panjang B berarti akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan di sini nilainya 11 per akar 11. Nah, kita tahu ini kalau kita jumlahin akar 11 ya yang di penyebut. Jadi bisa coret dengan sama yang kanan ya. Karena 1 tambah 1, 2 tambah 9 akar 11. Tinggal mutlak gitu ya. Dari ini ada min X, min 1, min 12, min 13. Berarti min X min 13 sama dengan 11. Nah, untuk yang belum belajar, kalau mutlak itu dua kemungkinan ya. Bisa positif, maksudnya di sini kita tetap tidak mengubah min X min 13-nya, atau bisa dikali min nantinya ya. Bisa plus, bisa min. Kalau bisa di sini bisa min, berarti kan ada min lagi di luarnya ya. Nah, ini min kali min di plus, X tambah 13 sama dengan 11. Nah, yang diambil X-nya lebih dari min 4. Kalau ini dia nanti lebih di bawah min 4 ya. Ini TM tidak memenuhi, yang diambil yang bawah ini. X-nya adalah minus 2. 11 kurang 13. Nah, kalau X-nya udah dapat, tinggal masuk ke rumus panjang dari A cross B. Nah, yang kedua, A cross B kita buat lagi IJK-nya gimana gitu ya. Kita buat lagi aturan seharusnya gitu ya. Dimana habis IJK itu ada 1, X-nya tadi min 2 dan 4. Di bawahnya ada min 1, dan min 3. Nah, ini ada I ada Z, 1 min 2, min 1, min 1. Nah, ini dikali I berarti jadinya 6I serong kanan kurang serong kiri ya. 6I min 4C min K ya. Habis itu nanti dikurang sama yang serong kiri. Setelah kita kalikan tadi serong kanannya. Yaitu min 2 kali min 1, 2, 2K. Min 1 kali 4 kali I min 4I. Min 3J. Nah, ini kita kecilkan. 6 kurang min 4, 10I. Min 4J min 3, berarti kan min 4 plus 3, min J. Min K, min 2K, min 3K. Nah, tinggal cari panjangnya dengan rumus akar gitu ya. Nantinya yang ketiga, nyari panjang A cross B akar. Ya, panjang A cross B sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Nah, ini kan 9 tambah ya 9 tambah 1 kan 10 ya. Nah, 10 tambah 100 akar 110. Ya, ini ya. Jawabannya akar 110. Nah, itu untuk nomor 13. Selanjutnya nomor 14. 14 itu dia menyatakan luas jadi genjang yang dibentuk vektor A dan B adalah 5 kali 5 satuan luas. Jika vektor A sekian-sekian gitu ya. Nah, ini berarti kita pertama nomor 14 mencari terlebih dahulu bentuk rumus dari luas jajak genjang. Atau bisa juga kita nyari dulu A cross B-nya. Nah, A cross B itu kan dirumuskan pakai IJK lagi ya tadi ya. IJK, sini ada 2, min P3, 4, min 2, 1. IJ gitu ya. 2 min P sama 4 min 2. Jadi hasilnya nanti sama dengan min PI plus 12C min 4K kurang min 4K.
4PK min 6I plus 2J. Nah, kita operasikan I sama I berarti ini min P min 6 berarti 6 kurang P ya. 6 kurang PI. J sama J 12 kurang 2 10. 10J. Lalu min 4 plus 4PK berarti plus 4P min 4K gitu ya. Komponennya. Nah gitu ya. Nanti tinggal nyari yang kedua, nyari rumus luas jadi genjang ya. Kalau luas jadi genjang itu kan rumusnya pakai cos ya, panjangnya. Nah, karena panjang vektor A cos B udah ada, nantinya tinggal dihitung aja pakai rumus biasa. Nggak pakai theta ya di sini ya. Nggak perlu. Berarti nanti di sini kita nyari P dulu tentunya ya. Berarti nanti 6 min P-nya kuadrat gitu ya. 6 min P kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 4P min 4 kuadrat. Sama dengan 5 kali 5 gitu ya. 5 kali 5 untuk luas jadi genjang ya. Nah ini kita kali pelangi nantinya gitu ya. Di P kuadrat min 12P plus 36. 10 pangkat 2 100 ditambah 4P min 4 kuadrat itu 16P kuadrat minus 32P plus 16. Ini masing-masing sama akar ya masih ya. Nah, nanti tinggal kuadratkan akarnya kita hilangkan. Akarnya kita hilangkan nanti jadinya 5 kali 5 kali 5 125 sama dengan ini P kuadrat tambah 16P kuadrat 17P kuadrat min 12P min 32P jadi min 44 ya. Min 44P selanjutnya konstantanya 36 tambah 100 tambah 16. 36 tambah 100 tambah 16. 152. Berarti kalau ditukar ke kanan 125 jadi min 17P kuadrat min 44P 152 dikurang 125 adalah 27. Nah, nanti tinggal difaktorkan ya. Difaktorkan, cari P yang bulat, nanti akan didapatkan 17P min 27 sama P min 1. Karena kalau dikali pelangi hasilnya 17P kuadrat min 17 min 27 itu kan min 44P plus 27. Nah, yang diambil P-nya yang bulat yaitu 1. Karena ada keterangannya bilang bulat P-nya ya. Nah, kalau sudah berarti nanti tinggal disubstitusikan P-nya ke fungsi yang belum diketahui tadi karena kita punya alfa nanti ya. Berarti kita tulis ulang A-nya 2I min PJ min 1J berarti ya karena P-nya 1 plus 3K. Dan yang B tetap ya 4I min 2J tambah K. Nah untuk mencari tan alfa berarti kita harus cos dulu ya. A dot P atau bisa juga pakai luas jajak genjang bisa juga ya. Jadi tinggal opsional aja mau yang mana ya. Sama aja. Kalau mau pakai yang A cos B panjangnya itu bisa juga. Panjang A cos B. Nah, itu sama dengan panjang A kali panjang B kali sin ya. Bisa seperti ini ya, kali sin theta. Terus sin alfa di sini ya.
Dimana panjang A cos B itu kan sama dengan luas titik genjang ya. Yaitu 5 kali 5 ya. 5 kali 5. Panjang A-nya dicari dulu. Nah ini tinggal diakalin kuadrat ya. Nanti akan dapatkan panjang A-nya itu 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu 14 gitu ya. Kali panjang B. B yang bawahnya nih. 16 tambah 4, 20 tambah 1, 21. Ya. Berarti nanti panjangnya, oh iya jangan lupa nanti ada akarnya juga ya. Hati-hati nanti ya. Diakalin dulu berarti ya nanti ya. Nah, ini nanti 14 ya. 14 itu dia bentuknya akar ya tadi ya. Panjang A-nya akar 14. Panjang B-nya akar 21 kali cos. Nah, nanti kalau dijabar-jabarin nanti akan dapat cosnya 5 kali 5 dibagi sama angka 14 kali akar 21 itu sama aja dengan 7 akar 6. Nah, itu ya. Sama aja dengan 7 akar 6. 7 akar 6, sorry ya maksudnya ya. 7 akar 6. Ya, itu cosnya nanti tinggal cari apa namanya tan ya. Tan alfa berarti bikin segitiga lagi di sebelah sini boleh. Yang ini dihapus dulu kali ya. Yang bawah sini hapus dulu ya. Nah, langkah selanjutnya dibuat segitiga lagi karena pertanyaan tan ya. Cos itu samping per miring. Tinggal nyari depannya ya. Oke, itu nanti 294 dikurang sama 5 kali 5 itu 125 ya. Nah, nanti di sini depannya itu akar 109 itu 13. Nah, gitu ya. Nanti akan dapat di situ depannya 13. Berarti kalau tan itu desa berarti 13 dibagi 5 kali 5. Nah, ini jawabannya ya. 13 dibagi 3 dibagi 5 akar 5. Ya. Oke, tadi sekali lagi nemunya itu awalnya adalah cos. Oh, sorry ada kesalahan ya. Ini bukan cos ya, tapi sin ya. Maaf, maaf. Ini sin ya. Berarti tadi ini sin ya mestinya ya, bukan cos ya. Nah, berarti tukeran aja ya, tukeran ya. Tukeran di 13-nya di sini berarti ya. Ini tadi 5 kali 5. Nah, sorry, ada yang salah di sini. Ini harusnya bukan cos tapi sin. Ya, sin alfa. Berarti tangan alfanya kebalik ya. Ini harusnya 5 kali 5 dibagi 13. 5 kali 5 bagi 13. Nah, itu jawabannya ya. Untuk nomor 14. Ya, nomor 15. Di sini ada vektor yang dimana proyeksinya adalah 4, min 2, dan min 4.
Yang ditanya tentukan proyeksi vektor ortogonal B pada A. Jadi yang pertama kita cari P dulu dengan menggunakan rumus proyeksi vektor ortogonal. Berarti ini C-nya udah ada ya. Berarti nanti 4 min 2 min 4 itu sama dengan A dot B. Berarti nanti dibuat di sini 6 dikali min P berarti min 6P. A dot B I sama I, J sama J, berarti tambah 4 kali 1 4 min 5P per, karena ini A pada B berarti panjang B kuadratin ya. Berarti nanti ada min P kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah P kuadrat kali vektor B. B-nya itu ada min P 1P. Berarti 4 min 2 min 4 sama dengan ini min 11P plus 4 dibagi P kuadrat 2P kuadrat tambah 1 kali min P 1P. Nah, yang kita ambil yang paling mudah itu yang ada di baris kedua ya. Kita ambil yang ini. Nah, ini sama ini ya, koefisiennya sama dengan min 2 gitu ya. Nah, nanti kita jalankan. Nah, ini kan kalau dikali kan nggak ngaruh ya. Tetap min 11P plus 4 nanti dibagi sama 2P kuadrat tambah 1 sama dengan min 2. Nah, ini pindah ruas nantinya, isi silang dulu. Jadi min 11P tambah 4 sama dengan min 4P kuadrat tambah 2. Tambah min 2. Ya. Nah, pindah ruas ke sini jadi 4P kuadrat min 11P plus 6. Nah, selanjutnya difaktorkan. Pas difaktorkan dia jadinya adalah nah, ini dia nantinya supaya hasil kalinya 6 dijumlah min 11 dan depannya 4 ya. Berarti faktornya itu adalah nanti 4P min kalau kita pakai min 2 sama min 3 masih belum pas ya. Kita pakai yang lain kalau 4P min 3 dibalik P min 2 baru bener ya. Kalau misalnya dikali pelangi jadi 4P kuadrat min 2 kali 4 min 8 min 8 min 3 min 11 tambah 6. Min 11P tambah 6. Ya. Atau kalau misalkan lupa bisa pakai rumus ABC ya. Untuk mencari P-nya supaya terpenuhi nanti faktor-faktornya apa saja dan yang diambil P-nya bulat. Nah, karena P-nya bulat berarti yang diambil P sama dengan 2. Nah, yang diambil P-nya adalah 2. Maka nanti kita lengkapi B-nya itu ya. Vektor B itu adalah min 2I plus C plus 2K. Nah, sehingga kita bisa nyari langkah selanjutnya yang kedua mencari proyeksi vektor ortogonal B pada A. Ya. Nah, yang kedua proyeksi B pada A berarti A dot B gitu ya. Ini berarti vektor yang baru, misalkan jangan C lagi ya, misalkan D aja ya. Vektor D A dot B, tadi A dot B itu kan hasilnya ini ya, min 11P tambah 4, berarti P-nya masukkan aja langsung kali 2. Karena B dot A dot B sama aja ya hasilnya nanti. Berarti min 11 kali 2 tambah 4 gitu ya. Nah panjangnya panjang A kuadrat karena B pada A gitu ya pertanyaannya. Berarti akar dari A-nya kan ada 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Nah ini kuadratin juga ya nantinya jangan lupa akarnya. Dikali vektor A yaitu 6 min 4 6 4 min 5 ya maksudnya. Nah, kita hitung yang koefisiennya dulu. Berarti min 22 tambah 4 min 18 dibagi ini 36 tambah 16 tambah 25 ya.
6 kuadrat, 36, 4 kuadrat 16, tambah min 5 kuadrat 25, 77. Berarti min 1877 dikali 6, 4, min 5. Nah ini jawabannya ya, cukup seperti ini gak boleh ya. Kalau mau dibuat vektor standar juga nggak apa-apa. Ya, semoga bermanfaat. Tadi ada sedikit kesalahan juga ya, nomor sebelumnya tadi sudah ditandai nomor 11 ya, nanti diganti jadi plus K tadi ya B-nya. Ya, baik nanti akan diganti nomor 11. Ya, sekali lagi kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.